Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadan Halki dari lokal PGMI 1C. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor pertama. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikan contohnya. Menurut saya, Pancasila itu adalah sebagai landasan negara Indonesia, dan Pancasila pun memiliki tujuan untuk menyejahterakan dan menyatukan rakyat Indonesia dari hal-hal yang berbeda antar bangsa maupun antar agama masyarakat yang tinggal di Indonesia. Contoh penerapan Pancasila seperti sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia yang adil dan beradab, kita sebagai rakyat Indonesia harus saling menghormati antar agama, perbedaan suku maupun bahasa, dan tidak saling mencemooh atau mengejek bangsa atau agama lain yang masyarakatnya itu tinggal di Indonesia. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Bunyi pertanyaan, jelaskan bagaimana hubungan Pancasila, agama, dan negara. Menurut saya, Pancasila telah hadir di antara agama dan negara, dan Pancasila pun telah memberi kenyamanan antara agama dan negara. Contohnya, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sila pertama telah menjelaskan dan menghubungkan antara agama dan negara lewat sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3 yang berbunyi, bagaimana demokrasi civil society yang ada dalam Pancasila, berikan contohnya. Sebelum masuk ke penjelasan demokrasi civil society, sebenarnya saya ingin memberitahukan bahwa pengertian dari civil society adalah merupakan konsep tentang masyarakat yang mandiri atau otonomi, yakni sebagai identitas yang mampu menunjukkan diri sendiri, tidak dibatasi oleh intervensi negara dan pemerintahan, dan dalam realitas dan memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan politik. Istilah civil society masyarakat madani yang berasal dari kata Madinah dalam istilah yang modern mengarah pada semangat dan pengertian civil society yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, teratur, dan yang terbentuk dalam negara yang baik. Contohnya seperti pemilu yang terjadi pada tahun 2014 yang lalu, di mana jejaringan sosial dan situs-situs yang berhubungan dengan pemilu seolah-olah menjadi ruang bagi masyarakat dalam mengekspresikan diri, memberikan pendapat, dan menggali informasi tentang kepemiluan. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan pengembangan ilmu? Menurut saya, Pancasila itu adalah landasan bagi orang yang ingin berpendidikan maupun masyarakat Indonesia yang lain, dan landasan bagi pengembangan ilmu. Karena di dalam Pancasila menjelaskan seperti manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Contohnya agar orang yang ingin berpendidikan bisa menerima perbedaan, entah perbedaan agama, ras, maupun dari warna kulit. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari nomor 5. Pertanyaannya, berikan contoh HAM dalam Pancasila. Sebelumnya saya ingin menjelaskan HAM itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu, HAM itu adalah hak asasi manusia. Contoh hak asasi manusia adalah manusia bebas memilih agama saja sesuai keyakinannya. Manusia bebas beribadah di mana saja sesuai keyakinannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari soal nomor 6. Pertanyaannya, jelaskan tentang dan peluang Pancasila di masa yang akan datang dan berikan contohnya. Tantangan adalah sebelumnya saya ingin memberitahukan tentang pengertian tantangan. Tantangan adalah sesuatu hal yang mampu menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dan untuk bekerja lebih giat lagi. Peluang adalah kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya, dengan saling menghormati dengan orang lain, memiliki rasa toleransi antar agama yang tinggi, suka membantu orang lain tanpa membedakan agamanya, hidup rukun dengan orang lain, beribadah dengan sungguh-sungguh sesuai keyakinannya. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.